Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aqidatul Iza akan memaparkan strategi pembelajaran pada koneksi antar materi topik 4 dalam bentuk mind map berikut ini. Yang pertama ada CRP, Cultural Responsive Pedagogy, atau bisa dikatakan pendidikan tanggap budaya. Sebagai makhluk budaya, manusia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-kultural yang melingkupinya. Olehnya, saya memahami bahwa strategi CRP ini menekankan pada pengajaran yang dapat memanfaatkan kearifan lokal. Dalam teknisnya, guru dapat menggunakan nilai-nilai kearifan lokal baik secara konten maupun dapat dijadikan muatan karakter. Secara konten dalam pembelajaran fisika misalnya, guru dapat memanfaatkan permainan ketapel untuk menjelaskan konsep elastisitas bahan. Adapun untuk muatan karakter, peserta didik dapat memaknai dan menghayati nilai-nilai kearifan lokal, misalnya nilai Sintuwu, sebagai jati diri masyarakat suku Kaili yang artinya gotong royong atau kerjasama yang bisa dilihat dalam proses pembelajaran. Keterkaitan nilai-nilai budaya ini mengingatkan saya pada materi kuliah lain, yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia yang dipelopori oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menekankan bahwa pendidikan bukan hanya untuk konteks zaman, tetapi guru juga perlu mengajarkan sesuai dengan konteks alam. Dalam hal ini adalah konteks sosial budaya yang ada di lingkungan peserta didik. Yang kedua, DAP atau Developmentally Appropriate Practice, pengajaran yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Ada banyak teori yang mendukung DAP, namun dalam hal ini saya mengungkapkan teori kognitif Jean Piaget yang mendefinisikan tingkatan kognitif anak pada usia tertentu. Selain itu, ada teori konstruktivisme, yang mana peserta didik dengan pendekatan ini dapat mengonstruksi atau membangun pengetahuannya sendiri. Olehnya, dalam proses pembelajaran menggunakan DAP, pembelajaran perlu dirancang dengan asik dan menyenangkan. Kemudian, pembelajaran juga perlu untuk dikaitkan secara kontekstual sesuai dengan tingkat kognitif yang mengacu pada teori kognitif tadi. Nah, peserta didik melalui DAP dapat mendemonstrasikan lingkungan dengan banyak cara sesuai dengan modalitasnya atau gaya belajar yang disukainya. Mata kuliah yang sehubungan dengan hal tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang melayani semua kebutuhan peserta didik dengan teknis diferensiasi berupa konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Terakhir adalah pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level, pengajaran sesuai level kemampuan. Artinya, guru mengajar pada tingkatan yang benar tanpa dibatasi usia, karena tidak menutup kemungkinan dijumpai peserta didik yang level kognitifnya seharusnya sudah mumpuni, namun ternyata masih pada level rendah. Sehingga inilah fungsi pendekatan ini. Singkatnya, ada beberapa tahapan untuk mulai melaksanakannya, yaitu memahami peserta didik, merancang pembelajaran yang sesuai, dan tak lupa untuk mengupgrade diri melalui kegiatan pelatihan yang sesuai dengan pendekatan ini. Dalam memahami peserta didik, perlu untuk mengidentifikasi kesiapan, motivasi, dan profil peserta didik.
Kegiatan mengidentifikasi ini ternyata juga berkaitan dengan mata kuliah asesmen. Pendekatan asesmen yang digunakan adalah assessment for learning yang mencakup asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter peserta didik sehingga guru dapat merancang pembelajaran menggunakan teaching at the right level. Sekian pembahasan mind map ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.